Dan di sini kamu harus perhatikan, itu tidak boleh kosong saat diletakkan. Untuk membuat parfum kita wangi, kamu bisa menciumnya dari jauh. King Ling. King Ling. Halo Pak, kami punya model baru di pasaran, silakan lihat. Apa biar saya perkenalkan kepada Anda? Biarkan saya yang melakukannya. Wakil direktur Anda di sini. Bagaimana denganmu? Staf hotel sudah di sini. Kenapa saya tidak bisa datang? Bagaimana dengan Duan Tianlang? Dia mungkin sedang sibuk. Ada apa dengannya? Saya baru saja melihatnya. Tidak sedang berbisnis. Yang ini lebih wangi. Hati-hati saat memperkenalkan. Halo, pelanggan saya adalah orang yang bertanggung jawab di sini. Apakah Anda membutuhkan sesuatu? Saya ingin tahu tentang produk baru Anda. Apakah berbeda? Produk terbaru kami memuaskan. Desain ini berharap orang yang telah menggunakannya akan puas. Pak, seperti kata pepatah, orang yang puas selalu bahagia. Sedikit kepuasan membuatmu penuh kebahagiaan dan tambahkan poin untuk energi positif. Bagus sekali. Sekarang masyarakat ini benar-benar butuh energi positif. Berikan saya 1 botol. Apakah untuk penggunaan sendiri? Kenapa saya tidak bisa menggunakannya? Aroma ini lebih cocok untuk wanita. Sangat lembut jika Anda gunakan. Biarkan saya ke toko lain dan merekomendasikan 1 untuk Anda. Sepertinya konter lain bukan produk Anda. Bukankah Anda mendorong kesepakatan? Jika Anda tidak cocok, saya tidak berpikir Anda akan kembali lagi. Maka saya akan kehilangan Anda sebagai pelanggan juga. Maka Anda setidaknya telah menutup kesepakatan. Tujuan saya adalah membuat lebih banyak orang tahu tentang parfum. Menemukan yang tepat untuk Anda. Bagus sekali. Oke, silakan pilih yang cocok untuk saya. Tidak masalah, silakan lewat sini. Kamu bau. Yang ini bagus. Bagaimana kamu tahu aku akan suka ini? Aku lihat bajumu sederhana tapi elegan. Aku yakin kamu pasti orang yang sangat memperhatikan kualitas. Orang yang sangat rendah hati. Bagaimana dengan parfum ini? Aroma lavender bisa menenangkan saraf. Juga ada rasa mint yang bisa menyegarkanmu. Kamu bisa tahu banyak hanya dengan melihat apa yang aku pakai. Meskipun kamu tidak berbau parfum, tapi kamu punya mint di bajumu. Dan aroma lavender, itu pasti sisa dari parfum yang digunakan istrimu. Jadi aku memilih parfum ini. Oke, aku mau yang ini. Dan kepuasanmu, aku juga mau 1. Sangat bagus, terima kasih. Aku akan membungkusnya untukmu. Ayo bungkuskan 1 botol untukku. Wakil direktur kamu pergi? Katakan pada Tianlang. Tempat kerjanya di Hotel Cint. Jelas. Apa yang kamu lakukan masih bengong? Kenapa tidak cepat pergi? Baik. Ini parfummu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Berikan aku 2 gratis. Tunggu sebentar. Ini hadiah kami. Sangat harum. Terima kasih. Sama-sama, hati-hati di jalan. Mereka sudah datang. Kembali. Aku beli banyak barang. Pergi ke mall. Untukmu. Apa itu, biar aku lihat. Parfum. Bukankah kamu selalu suka parfum? Ini pertama kalinya aku memberimu. Baunya juga sangat enak. Bagus, kamu suka. Lagi pula lihat. Apa itu? Catatan? Kamu tidak membelinya kan? Giveaway. Gadis kecil yang membeli parfum mengejarnya dan memberikannya padaku. Gadis kecil itulah yang mengejarnya. Sejujurnya, gadis kecil ini cukup menarik. Dia bilang hidup itu enak. Naik turun. Tapi kita selalu ingin hidup itu indah dan penuh aroma.
Jadi kita bisa mengubah hidup mulai dari hal-hal kecil. Sepertinya gadis kecil ini tidak terlalu pandai mencium bau. Itu lebih dewasa. Tidak selalu gadis kecil yang cantik. Mulai dari hal-hal kecil untuk mengubah hidupmu. Apa yang terjadi lagi? Apa yang terjadi? Ding Hai sudah meninggal. Dua orang bertengkar. Apakah karena Nyonya Ren? Ding Hai Baoren ini juga untuk kebaikanmu sendiri. Kenapa kamu tidak lebih mengerti dia? Ayah? Ding Hai ada apa? Bibi Papa. Ayah? Aku ingin bercerai dengannya. Kamu ingin semua saham yang kamu berikan padanya kembali. Kamu bermain-main lagi. Kamu pikir pernikahan itu mainan anak-anak? Biarkan aku menangguhnya selingkuh. Ding Hai. Kamu membela keki macam apa? Ada apa? Aku tidak tahu. Lanjutkan membuatnya. Aku tahu kamu memberi perhiasan pada wanita lain. Perhiasan apa perhiasan? Bros Lily. Bagaimana melanjutkan menulis? Apakah ini yang kamu maksud? Apa yang terjadi? Sue King. Bisakah kamu tidak melihat bahwa angin adalah hujan? Membuat keluarga tidak tenang. Suka. Ini hadiah permintaan maafku. Aku bersikap buruk hari itu. Seharusnya tidak berteriak padamu. Maaf. Sue King bisa maafkan aku. Kenapa nggak kasih ke aku lebih cepat? Oke, bisa nggak kamu berhenti nyari-cari kesalahan? Ding Hai jangan terlalu sok tahu kayak dia. Anak ini gara-gara aku yang terlalu memanjakan. Ayah aku yang salah. Sue King nggak seharusnya disalahin. Boring. Aku mau ketemu dia. Cepat naik. Para direktur. Ini parfum yang diluncurkan Fei Ting, memenuhi penjualan 1 bulan. Ini bisa membuktikan kemampuan sang parfumer. Parfum original. Bisa diluncurkan oleh grup Chin kita. Kenapa kita ketinggalan produk bagus kayak gini? Berapa volume penjualan yang memuaskan General Manager? Apa hubungannya sama Chin Daily Chemicals? Para direktur. Silakan lihat rencana di tangan kalian. Ini hasil investigasi aku selama berbulan-bulan. Rencana jangka panjang. Menghadapi bisnis daily chemical biasa kita. Resmi masuk industri parfum dan menjelaskan secara detail. Kita akan kerjasama dengan parfumer yang memuaskan. Dengan parfum kita sendiri. Meluncurkan koleksi parfum kita sendiri. Dan sang parfumer. Tempat tinggalnya. Bisa normalisasi ke kita. Terus menyediakan bahan. Parfum alami berkualitas tinggi. Lalu voting. Angkat tangan kalau setuju sama rencana Tianlang. Aku dan Sue King, dan saham Sudong jika digabung, akan melebihi semua orang di sini. Maaf General Manager. Tolak. Aku mau tanya Deputi Direktur Sudong. Dan kenapa Deputi General Manager menolak rencana ini? Aku nggak keberatan masuk industri parfum. Cuma menurutku parfumer terbaik. Parfumer yang memuaskan yang aku tahu. Aku juga tahu tempat tinggalnya. Taman bunga yang cuma diurus 3 karyawan. Gimana bisa memenuhi suplai bahan baku kita? Jadi menurutku kalau mau kerja sama, pilih parfumer yang lebih profesional. Bekerja sama dengan Better Gardens. Dengan cara ini juga bisa dibedakan dari Fei Ting dalam hal publisitas. Saya setuju dengan rencana Sue King. Jika Anda memodifikasi sesuai dengan rencana Sue King, maka saya memilih ya. Apa pendapat direktur lainnya? Apakah Anda ingin memilih lagi? Setuju untuk mengganti mitra untuk program ini.
Silakan angkat tangan Anda. Suara bulat. Baik, sudah diputuskan. Wakil Direktur. Saya ingin berbicara dengan Anda. Saya hanya mengatakan apa yang seharusnya dikatakan. Saya tahu kalian sengaja menargetkan King Ling. Rencana kalian jelas untuk King Ling. Sengaja memberi lampu hijau. Anda sebenarnya mengambil kepentingan kelompok untuk memenuhi keinginan egois Anda. Itu saja tidak akan membuat rencana Anda berhasil. Saya akui saya memiliki keegoisan, tapi saya pasti berada di pihak kelompok. Pikirkan lagi. Mengling lili ditanam oleh King Ling. Hanya dia yang bisa menanamnya. Orang lain tidak bisa menumbuhkannya sama sekali. Mengling lili telah dibeli oleh hotel kami. Mereka masih memiliki kemampuan untuk menyediakan mengling lili. Apakah akan digunakan sebagai bahan baku Selama palsu? rencananya disetujui, bisa segera diperluas. Tidak perlu. Seri Cint Fragrance tidak mungkin hanya memiliki satu aroma mengling. Mengling sudah habis. Kita masih bisa meluncurkan wewangian lain. Anda seorang pebisnis. Anda sebenarnya melepaskan poin penjualan terbesar yaitu keunikan. Unik itu relatif. Tidak ada mengling. Promosi kami masih bisa menciptakan poin penjualan yang disebut hanya. Baik. Kalian semua menentang ketidakberdayaan saya. Rencana itu adalah Anda menyerah. Saya akan mencari perusahaan lain untuk memverifikasi. Lakukan rencana ini. Saya harap Anda tidak menyesal saat itu. Ayah, lihat. Dia sudah gila karena wanita itu. Mama, jangan pergi. Mama, Mama akan kembali untuk menjemputmu. Mama jangan pergi. Mama. Mama. Mama, aku benci kamu. Aku benci kamu, aku benci kamu. Jangan benci aku. Mereka sudah datang. Mimpi buruk. Tidak. Jam berapa sekarang? Kenapa kamu baru kembali sekarang? Bosan di kantor. Pulang dan diamlah. Ada apa? Bukan tentang Tianlang. Maksud kamu? Dia masih pacaran dengan gadis itu. Lebih dari sekadar kenalan. Semua tentang pekerjaan. Dan dengan berani menyatakan perang padaku. Aku benar-benar tidak tahu wanita, seperti apa orang itu. Bagaimana Tianlang bisa seperti ini? Gadis ini sangat ceria dan polos. Kamu kenal dia? Aku pernah melihatnya sekali. Murni permukaan. Di belakangnya tidak sederhana. Tianlang tidak bisa melihatnya. Jika Tianlang tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya, aku hanya bisa membuat gadis ini berhenti. Sunan, aku ingin kamu bicara dengannya. Aku? Kalian semua wanita, dan mudah berkomunikasi. Itu benar. Bagaimana kalau aku bicara dengannya besok? Kamu harus membuatnya melihat kesenjangan dan mundur. Kamu bilang padanya, aku tidak akan memberinya sepeser pun. Park and Mary, hati pemeras ini. Aku tahu. Kamu mimpi apa? Lupakan. Bagaimana aku bisa punya mimpi seperti itu? Nenek. Bagaimana kamu bisa datang? Apakah kamu ingin bertemu King Ling diam-diam lagi? Nenek, kamu jelas-jelas tidak membenci aku. Mengapa kamu menentang aku bersama King Ling? Aku tidak suka keluargamu. Apakah karena Tante Sunan? Jangan bilang begitu. Nenek. Apakah kamu punya hubungan liburan dengan Tante Sunan? Bisakah kamu memberitahuku?
Dia selalu membuat cinta untuk kita, tentu saja aku tidak menyukainya. Baiklah, aku tidak ingin berbicara lagi. Tapi nenek, Kamu membuatku stroke. Berjalan-jalanlah. oke aku pergi. Jangan datang. Cepat pergi. Itu, nenek aku pergi dulu. Ayo pergi. Di mana nenek? Apa yang kamu lihat? Biarkan aku pergi. Nenek, Masuk. Halo, aku adalah Tante Tianlang. Sampai jumpa besok. Nenek dan Tante Selatan. Liburan apa yang bisa mereka miliki? Keduanya tidak akan mengatakan. Pasti itu rahasia yang tidak boleh diketahui siapapun. Mungkinkah Tante Nan? Tidak. King Ling berbohong. Kampung halaman nenek bukan di Haizhou. Mengapa nenek juga menentang kita? Dokter Zhang, aku datang. Bukankah aku memintamu datang bersama keluargamu? Tidak. Aku bisa melakukannya sendiri. Tidak ada gunanya Nenek Subrani. Sekarang penyakitmu masih semakin parah. Tapi aku jarang bingung akhir-akhir ini. Itu bukan tanda kamu semakin baik. Sebaliknya aku lebih khawatir tentang keadaan darurat. Kamu sebaiknya membawa keluargamu. Aku harus memberitahu mereka bagaimana mengatasi saat kamu sakit. Ini yang terbaik untukmu dan keluargamu. Datang ke kantor dulu untukku. Bagus, Chang Yu. Apa yang harus kulakukan? halo. Silakan duduk. Bolehkah saya bertanya apa yang Anda butuhkan hari ini? Saya mencarimu hari ini. Saya harap kamu tinggalkan Tianlang. Jangan pernah melihatnya lagi. Anda mungkin salah. Saya dan Tianlang bukan seperti yang Anda pikirkan. Saya tidak ingin mendengar penjelasanmu. Tidak perlu. Saya adalah ibu tiri Sue King dan Tianlang. Itu tanggung jawab saya. Juga seorang wanita yang bercerai. Takdir menikah dengan keluarga Duan. Anda benar. Saya juga bercerai. Saya pikir Anda tahu. Sampai sekarang, Sue King dan Tianlang juga tidak menerima saya. Saya hanya bisa fokus tanpa syarat pada keluarga Duan. Tahun-tahun ini saya harus mempertimbangkan segalanya untuk orang lain. Mempertimbangkan orang lain. Dengan cara ini beberapa orang akan berpikir bahwa saya menikah ke keluarga Duan. Itu anugerah Tuhan untuk saya. Seiring waktu, bahkan saya mengakuinya. Semua yang saya lakukan padamu. Tidak masalah jika Anda membenci saya, menyalahkan saya. Jika suatu hari Anda benar-benar datang ke rumah Duan, Anda harus melakukan hal yang sama. Saya tidak tahu harus berkata apa untuk menghibur Anda. Saya tidak perlu Anda menghibur saya. Mari kita bicara tentang Tianlang. Jika Anda tetap bersamanya, maka dia akan kehilangan segalanya sekarang. Kasih sayangnya. Idealnya, ambisinya. Apakah kamu tahu, keahlian bisnisnya, itulah yang paling dibanggakan ayahnya. Tidak bisakah Anda memikirkannya? Kami belum bersama. Tapi kamu menyukainya. Maaf, aku tidak bisa mengendalikan perasaanku.
Apa yang baru saja aku katakan padamu? Aku mencoba membujukmu sebagai seseorang yang pernah berada di sini. Kalau kamu benar-benar tidak mau mendengarkan, maka aku benar-benar. Terima kasih sudah berbicara denganku. Tapi ini benar-benar tidak seperti dirimu. Kamu bisa langsung berurusan denganku. Bagaimana kamu akan menceritakan kisahmu sendiri padaku? Karena seseorang memberitahuku. Kamu adalah teman Sin. Sin, cucu nenek. Tapi aku. Apakah itu Tianlang? Kamu ambil. Halo. Aku punya sesuatu yang tidak nyaman sekarang. Bicara nanti saja. Qingling. Aku harap kamu bisa memikirkannya. Beri aku jawaban yang memuaskan. Aku pergi dulu. Tunggu. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Apa yang ingin kamu tanyakan? Di mana kamu membeli parfummu? Merek apa? Mengapa kamu menanyakan ini? Aku tahu parfum ini. Hanya saja dia sepertinya tidak bisa membelinya di pasaran. Di mana kamu mendengarnya? Aku menciumnya di rumah seorang temanku. Mungkin menciumnya di Sin. Hei, kamu belum menjawabku. Rumah Duan, hidup pasti penuh tekanan. Nenek aku pulang. Aku pergi tanpa berkata apa-apa. Apakah kamu akan menemui Tianlang lagi? Nenek, mengapa kamu tiba-tiba tidak menyukai Tianlang? Bukan aku tidak menyukai Tianlang. Nenek tidak ingin kamu menikah ke keluarga kaya itu. Aku harap juaku hidup biasa saja. Nenek, bukankah kamu bilang, aku mungkin pernah menjadi orang yang luar biasa. Aku adalah seorang pencipta parfum jenius. Lebih luar biasa. Lebih banyak air mata di baliknya. Nenek, apakah ada lebih dari satu botol parfum abadi di dunia ini? Apa yang kamu katakan? Aku mencium keabadian hari ini. Di mana aku menciumnya? Jika aku bilang ke nenek bahwa aku bertemu ibu tiri Tianlang, dia pasti khawatir. Tidak bisa bilang. Aku di jalan dan tidak tahu siapa itu. Kamu pasti lapar, aku akan masak untukmu. Apakah itu Sunan? Chang Yue, apakah ini petunjukmu untukku? Kembali. Kembali. Hei, datang. Terima kasih. Bagaimana pembicaraannya? Bagaimanapun aku sedang mengatakan semua yang perlu kita katakan. Dia bilang akan memikirkannya. Mari beri dia beberapa hari lagi. Kenapa? Jika mereka bersikeras untuk bertemu, aku sudah mengundurkan diri dari posisi Tianlang. Biarkan dia tidak memiliki saham dan tidak ada gaji. Jika kamu menderita sedikit, kamu akan tahu ini masalah besar. Oh, kamu untuk orang luar. Bagaimana dengan ini untuk Tianlang? Aku hanya harus melakukan ini untuk Tianlang. Aku pikir Qingling adalah gadis yang cerdas. Aku pikir dia membuat pilihan yang tepat. Kalian pergi ke Qingling. Apakah tidak baik? Kenapa kamu? Aku yang menyukainya, aku yang mengejarnya. Ayah bersikap sopan padanya seperti itu. Ini rencana yang aku revisi menurut pendapat Qingling. Dari sekarang, aku tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Apa sikapmu?
Aku punya sikap ini. Jika kamu tidak suka, aku akan segera pindah. Tianlang Xiaonan, Ya biarkan dia pergi. kamu benar-benar Tianlang. Tianlang, apa yang kamu lakukan? Ada sesuatu untuk dikatakan. Lihat ayahku, bisakah aku masih berbicara dengannya? Dia punya tekanan darah tinggi. Maka aku sebaiknya tidak tinggal di bawah atap yang sama dengannya, agar dia tidak melihatku marah di masa depan. Tidak ada tekanan darah. Oh, tidak bisakah kamu memahaminya, Bibi Su? Jangan katakan apapun yang tidak ingin aku dengar. Aku tahu mencari Qingling pasti berarti ayah. Kamu juga patuh. Tapi bukan berarti aku tidak menyalahkanmu. Tianlang, dengarkan Bibi Nan. Tentang kamu dan Qingling, seluruh keluarga menentang. Bahkan jika kalian menikah dan Qingling datang ke rumah kami, dia akan mengalami kesulitan di masa depan. Juga bertindak sesuai dengan wajah orang lain. Aku tidak berpikir kamu ingin dia hidup seperti ini. Kamu benar. Aku baru saja pindah. Hei, aku tidak bermaksud begitu, Tianlang. Tianlang? Beri aku lebih banyak. Baru saja makan malam. Aku tidak melihat Tianlang saat aku. Dia belum kembali. Remaja yang tergila-gila kabur dari rumah karena cinta. Apa Tianlang kabur dari rumah? Buat keributan besar. Qingling, apakah kamu sudah memutuskan untuk bersama Duan Tianlang? Lupakan saja, biarkan dia tinggal di luar selama beberapa hari. Aku akan membawanya kembali saat dia tidak bisa bertahan. Mengapa kamu ingin dia kembali? Omong kosong, dia adalah saudaraku. Apakah kamu yakin dia masih menganggapmu sebagai saudarinya? Menyalahkan Hua Qingling, saudara yang baik. Mereka hampir berubah menjadi musuh. Bodoh. Ini kesempatanmu. Apa artinya? Jika Tianlang terus bertengkar dengan ayah sepanjang waktu, satu-satunya orang yang bisa dipercaya ayah, hanya kamu yang tersisa. Mengapa aku tidak memikirkan itu? Suami kamu terlalu pintar. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Pertama, kamu tidak bisa mengambil inisiatif untuk mencari Tianlang dan kembali. Semakin lama dia pergi, semakin menguntungkan untukmu. Kedua, kamu harus ekspresi diri yang positif. Kenapa kamu datang ke Dinghai dengan perut kenyang? Oh, lihat mal itu. Aku ada urusan denganmu. Oh, aku jadi gugup kalau kamu bilang ada masalah. Ayah, jangan menggoda aku. Aku ada hal yang sangat penting untuk dibicarakan denganmu. Ini tentang Tianlang. Anak ini, Ayah, kamu tahu di mana Tianlang menginap semalam? aku tanya. Dia menginap di hotel dan datang bekerja hari ini. Ayah, kamu tahu. Tianlang baru-baru ini menempatkan kepentingan grup di bawah perasaan pribadi. Tidak ada proyek baru yang dikembangkan untuk grup dalam waktu dekat. Banyak direktur yang menentang. Tunggu rapat dewan berikutnya. Jika Tianlang tidak mendapatkan pengertian semua orang lagi, maka keluarkan dia. Ah, ayah. Lihat ini. Ini yang tidak sengaja aku lihat. Sebuah buku proyek yang dibuat oleh Dinghai. Aku pikir ini sangat layak. Aku pikir kita bisa melakukan proyek ini dulu. Resor terpadu. Bagaimana dengan tanah lereng vanila yang kita beli tahun lalu? Bisa digunakan untuk membangun Haizhou, resor terpadu terbesar. Oh ya ayah, lihat di sini. Ini lokasinya. Tempat hijau ini. Termasuk tempat tidur bunga tempat Qingling berada. Rencana ini pasti akan ditentang oleh Tianlang. Hei ayah, aku minta pengacara Chen untuk memeriksa dengan teliti di Departemen Manajemen. Sewa taman mereka sudah lama habis. Tidak memperpanjang sewa. Itu adalah pelepasan sukarela atas tanah ini. Selain itu, aku sudah menandatangani kontrak sewa taman bunga secara pribadi. Hipotek diberikan kepada kita, oleh Zheng Tai. Kita bisa melalui proses hukum. Ambil tanah ini.
Kalau begitu mari kita bicara tentang apa yang harus dilakukan dengan Tianlang. Kita hanya perlu mengaktifkan Tianlang dulu. Tidak ada Tianlang yang bermain-main. Proyek ini pasti akan berjalan lancar. Pada saat itu mereka berdua juga berpisah. Tidak akan lama lagi, Tianlang melupakan wanita ini. Baik, rencana ini akan diserahkan kepada kamu dan Ding Hai untuk melaksanakannya. Harus melalui prosedur hukum. Terima kasih ayah. Tianlang, aku sangat kecewa kamu tidak melakukan pekerjaanmu dengan baik. Mari kita atur kamu untuk pergi ke luar negeri untuk perawatan medis dulu. Qingling, siapa yang menyuruhmu tidak memperpanjang sewa? Bukan salahku. Mengapa ibu tiri Duan Tianlang memiliki parfum abadi? Dan dia juga kenal Xin Xin. Nenek juga mendekatinya karena aku. Mungkinkah keduanya sudah saling kenal sebelumnya? Halo. Aku sibuk. Apa kabar? Aku di depan pintumu. Keluar. Jika kamu tidak berani keluar, maka aku hanya bisa memanggil nenek. Kasih aku makan. Bagaimana kamu datang? Menikahlah denganku. Ekspresi apa itu? Bukan seperti yang kamu katakan. Aku bilang biar kamu menikah denganku. Mengapa kamu melamar tanpa berpikir? Kamu kemana kamu pergi? Sudah keluar. Hei, bisakah kamu menjelaskannya padaku sekali untuk selamanya? Mungkinkah bertengkar dengan keluarga? Lalu kamu kabur dari rumah. Benarkah? Jika kamu ingin meninggalkan rumah, kamu harus membicarakannya denganku terlebih dahulu. Bagaimana denganmu? Menemu Bibik Sunan. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Bukan pertama kalinya aku terbiasa. Kamu ini pertama kalinya kabur dari rumah. Qingling. Maaf. Semua karena kamu sudah dirugikan. Aku mulai mengerti sekarang, mengapa nenek menentang kita bersama. Aku tidak berjanji untuk bersamamu. Jangan keras kepala kalau kamu tidak mau. Kenapa kamu tidak berjanji pada Tante Nan untuk meninggalkanku? Qingling. Aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Mari kita berdua menghadapinya bersama di masa depan, oke? Kalau kamu bersamanya, Tianlang akan kehilangan banyak. Qingling. Mari kita berteman. Ini lebih mudah untuk kalian berdua. Mudah, tapi aku tidak akan bahagia. Dan aku tahu kamu tidak serius dengan apa yang kamu katakan. Kamu juga tahu. Tentu saja aku tahu. Karena aku ada di hatimu. Jangan konyol, ayo pulang. Terima kasih. Apa yang kamu ucapkan terima kasih? Terima kasih sudah menerimaku. Hei, aku tidak bilang akan menerimamu, jadi cepat pergi. Qingling, aku sekarang tidak punya rumah dan tidak punya tempat untuk pergi. Dan sebentar lagi akan gelap. Mungkinkah kamu membiarkanku tidur di luar sendirian? Menyedihkan. Tapi itu... Kamu, kalau nenek tahu kamu mati. Aku berjanji, aku akan berhati-hati seperti tikus. Tidak akan membiarkan nenek tahu. Apa yang kamu katakan jamin-jamin. Menunggu. Bagaimana? Makan pelan-pelan. Sangat enak. Ini bahkan lebih enak daripada yang dimasak oleh koki hotel kita. Kalau begitu tolong ajak aku pergi. Lagi. Nenek. Enak sekali. Nenek aku.
Apa artinya ini? Masih mau pindah ke sini? Nenek, aku pergi sekarang kalau kamu tidak mau. Hehe, tunggu sebentar. Apa situasinya? Jika kamu dalam situasi khusus, aku hampir tidak bisa menahanmu untuk 1 malam. Tapi jangan jadikan ini sebagai contoh. Nenek-nenek, terima kasih. Aku tahu kamu yang paling terluka. Terima kasih nenek. Tidak berguna. Haha, Hakingling, kamu bersihkan kamar tamu kecil. Persiapkan, mari kita paksa dia tinggal di sini untuk 1 malam. tidak dengan enggan. Kingling, kembali ke kamarmu. Tahu. Bersihkan mangkuk setelah makan. Jangan khawatir, nenek akan melakukannya. Kingling, jadi nenek setuju dengan kita. Changyue, apa yang harus aku lakukan? Meskipun mereka tidak terkait oleh darah. Tapi bagaimanapun mereka adalah saudara kakak beradik secara nama. Mengapa? Mengapa hal-hal menjadi begitu rumit? Kapan kamu bangun? Kamu tidak melihatku dengan mataku tertutup, menantikan putri saljuku. Cium aku. Kingling, apakah dia masih terjaga? Ah, bangun. Oh, Apakah kamu kenyang? Aku akan bekerja, jadi baik di rumah. Pelan-pelan di jalan. Apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu merasa kita seperti pasangan pengantin baru? Pengantin mengantar suami tercinta ke tempat kerja. Berhenti menjadi sentimental. Aku tidak bilang aku ingin menikahimu. Maaf. Kamu tahu aku serius. Berhenti bermain denganku, oke? Aku hanya. Lalu kamu katakan padaku, apakah kamu menyukaiku? Sedikit saja. Aku. Aku tahu itu. Maka kamu janji padaku sekarang, apapun yang terjadi di masa depan, kamu tidak akan pernah menyerah untuk bersamaku. Aku tidak bisa menjamin itu. Maka aku berjanji padamu. Aku akan berusaha sebaik mungkin untukmu. Dari sekarang kita adalah pacar. Aku sudah di kantor. Jangan khawatir. Apakah kamu sedang bahagia? Nanti aku telepon. Wakil Direktur, kenapa kamu di sini? Di mana kamu tinggal semalam? Jangan berpikir terlalu kotor tentangku. Itu karena kamu terlalu bermusuhan denganku. Bukan salahku. Aku tidak peduli. Mari kita bicara tentang penyakitmu. Pergi ke Amerika untuk berobat. PAT adalah fasilitas pengobatan canggih di Amerika. Selain itu, kamu pingsan beberapa kali setelah kembali. Jadi penyakitmu tidak bisa ditunda lagi. Mari kita lakukan satu rangkaian pengobatan dulu. Mengapa kamu bertengkar denganku jika tubuhmu tidak sehat? Jadi percayalah, itu membosankan. Direktur baru-baru ini. Khawatir tubuhmu tidak mampu bekerja. Kamu masih berobat. Tolong beri mereka 100 hati. Mengapa?
Mengapa kamu datang? Waktu hampir habis. Apa katamu? Bisakah kamu mengucapkan selamat tinggal? Ada apa? Pergi terburu-buru. Hei, tidak mungkin. Karena serangan jantungku. Rencana pengobatan sudah disiapkan. Ayahku memohon lama sebelum aku setuju. Kapan kamu akan kembali? Sebentar, setengah bulan. Jika lama akan memakan waktu sebulan. Dan aku tidak bisa menghubungimu selama pengobatan. Jangan khawatir. Aku menunggu kamu kembali sehat dan bugar. Jadi kamu sangat mencintaiku. Aku tidak menyangkalnya. Aku ingin kamu mengingat momen ini. Ah, Qingling. Maukah kau menikah denganku? bangun, semua orang sedang melihatku. Apakah kau pikir lamaranku kemarin tidak tulus? Sekarang tulus. Qingling. Aku mencintaimu. Tolong menikahlah denganku. Nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia. Hanya satu gigitan. APA yang kau lakukan. Jangan minum lagi, wanita hamil. Sungguh mengecewakan. Hal yang begitu membahagiakan, jangan minum dan merayakan. Ini baru permulaan. Jangan terlalu bersemangat. Selama kasus resor berjalan dengan baik, dapatkan persetujuan ayah. Bukan hanya ayah. Di seluruh grup kau dikenal. Mereka semua pahlawan hebat. Istriku yang cantik dan cakap. Aku ucapkan selamat terlebih dahulu. Menjadi pemimpin berikutnya dari grup Sengtai. Grup Sengtai. Meskipun kadang aku berfantasi, tapi pada akhirnya Tianlang adalah anaknya. Jika itu adalah anak yang tidak tumbuh, akankah papa menyerahkan grup kepadanya? Bagaimanapun juga tidak semudah itu. Tentu saja tidak semudah itu. Masih ada jalan panjang. Tapi jangan khawatir. Aku Dinghai bersumpah. Aku pasti akan membantu seumur hidup. Untuk anak dalam kandungan kita harus berusaha. Di rumah Duan dia sudah tidak punya yang perlu dikhawatirkan. Bagaimana jika Tianlang punya anak? Kau tidak ingin anakmu seperti dirimu, tidak bisa mendapatkan ayah dan persetujuan semua orang. Jangan berpikir begitu. Sue King. Setelah kau menjadi kepala Sengtai, hanya anak kita yang bisa menjadi penerus Sengtai. Penerus. Benar? Untuk anak-anak, saya harus mendapatkan yang layak. Kontrak sewa. Tidak berganti tempat. Iyo. Hua Qingling. Jadi kamu berhutang banyak pada Tianlang. Qingling, saya bisa mengalahkanmu kali ini. Nenek, makan telur. Apa yang terjadi dengan cincin di jarimu? Nenek,
Nek, saya sudah setuju dengan lamaran pernikahan Duan Tianlang. Kenapa kamu tidak mendengarkan saya? Nek, kami berdua benar-benar saling mencintai. Cinta sejati. Apakah kamu dan Ding Hai benar-benar saling mencintai? Saya sedang berbicara denganmu tentang Meneer. Jika kamu tidak mendengarkan kata-kata orang tua, kamu akan menderita di depan matamu tahu. Kamu bahkan tidak membahasnya dengan saya. Terima saja cincinnya. Kamu, Nek, Ding Hai dan Tianlang adalah orang yang berbeda. berbeda. Satu lahir dalam penderitaan dan yang lainnya tidak tahu bagaimana menulis penderitaan. Saya katakan padamu, keduanya tidak cocok untukmu. Tapi Nek, saya sudah berjanji pada Tianlang. Saya tidak akan ragu lagi. Nek, meskipun kamu tidak menerima kami sekarang, maka kami berdua akan bekerja keras sampai hari kamu menerima kami. Gadis Qingling, seseorang sedang merobek taman bunga kami. Pergi dan lihat apa. Apa yang kamu lakukan? Mereka memberitahu saya bahwa saya bisa meratakan ladang bunga. Kami baru saja datang ke sini. Mengapa kamu ingin menghilangkan kemiskinan? Kami tidak bilang akan menghancurkan ladang bunga. Kami tinggal di sini. Itu tidak benar. Prosedur kami sudah lengkap. Tidak hanya kamu di sini. Bahkan Zheng Tai membeli hak penggunaan tanah di sana. Apa yang mereka lakukan di Zheng Tai membeli tanah ini? Membangun resor. Resor. Bagaimana aku bisa melupakan hal penting seperti ini? Nenek, Jangan bergerak. Kamu tunggu di sini. Jangan bergerak, jangan bergerak. Nenek. Apa yang kamu cari? Nenek, apa yang kamu cari? Aku akan bantu kamu mencarinya. Nenek, apa yang kamu cari? Ini. Apa yang benar ini membantu kamu? Aku datang. Ya, ini dia. Ini kan. Ini dia. Pemberitahuan kedaluarsa kontrak. Tidak diperpanjang akan dianggap sebagai pembatalan. Sebelum 10 Mei, sudah sebulan sekarang. Nenek, apa yang harus aku lakukan? Ya Tuhan. Nenek, Cepat. Pergi ke Zheng Tai. kenapa kamu mencari Zheng Tai? Tidak. Cepat tanya Tianlang, cari Tianlang. Tianlang tidak di Cina. Itu namanya. Lalu pergi. Pergi ke Ding Hai. Nenek, kamu baik-baik saja. Biarkan aku sendiri, kamu pergi. Ya Tuhan. Ada sesuatu yang besar terjadi. Ada sesuatu yang besar terjadi. Taman bungaku hancur. Taman bunga. Chang Yue, kamu tidak akan mencari aku di saat seperti ini kan? Taman bunga akan hancur. Masa depan Qingling. Aku belum sempat mengatur. Ding Hai. Ding Hai, Bagaimana kamu datang? Sui King akan segera keluar. apakah kamu tahu bahwa Zheng Tai ingin membeli taman bunga? Saya mendengarnya. Ini adalah rencana resor terpadu Zheng Tai. Lalu mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Bukankah kalian sudah membicarakannya langsung sebelumnya? Tidak ada yang memberitahuku. Bisakah kamu memberitahu ayah mertuamu? Biarkan mereka tidak merobohkan tempat tidur bunga kita. Rencana ini menginvestasikan beberapa miliar. Sehari libur kerja membutuhkan uang. Mereka tidak bisa setuju. Tapi saya tidak setuju untuk melakukannya. Prosedur dan kontrak rencana resor semuanya legal dan lengkap. Tidak ada bagian yang ilegal. Saya mendengar bahwa kamu melewatkan kesempatan untuk memperbarui kontrak. Sekarang giliran Zheng Tai. Ahai, bisakah kamu membantuku mencari cara? Bisa. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi saya pikir taman bunga itu hilang. Tidak, taman bunga adalah hal yang paling penting bagiku. Saya tidak bisa hidup tanpa taman dan nenek. Taman bunga adalah hasil jerih payah hidup nenek. Bukan taman yang kamu pikirkan sekarang.
Ini tentang kamu dan masa depan hidup nenek. Ding Hai, Ding Hai, saya tidak salah kali ini kan? Mengapa kamu mengganggu suamiku lagi? haha, bisakah kamu beritahu saya siapa yang bertanggung jawab bahwa saya bertemu dengannya? Oke, Itu dia. Duan Sueking. Saya ingin berbicara denganmu. Oke, lanjutkan. Saatnya kita dua wanita berbicara. Ikut dengan saya. Beritahu saya mengapa kamu mencari suamiku lagi kali ini. Jangan salah paham, saya di sini untuk berbicara denganmu tentang Taman Bunga. Kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas program resort. Apa yang bisa saya ajarkan Kamu kepadamu? tidak berbicara dengan saya tentang pengambil alihan. Tanah itu milik pemerintah setempat, bukan milikmu. Tidak bisa membicarakan akuisisi. Tapi saya juga tidak setuju untuk mengakhiri kontrak sewa. Apakah kamu punya kontrak sewa? Tentu saja aku punya. Tapi aku tidak ada di sini sekarang. Setelah kamu menyerah untuk memperpanjang, sebelum kami menandatangani perjanjian dengan pemerintah, kontrak sewamu telah dibatalkan di bawah saksi seorang pengacara. Kami Zheng Tai menandatangani dengan pemerintah sebuah rencana untuk mendukung perkembangan ekonomi distrik sini. King Ling, tolong jangan menghalangi perkembangan masyarakat. Aku tidak setuju. Aku tidak akan membiarkan kamu mengusir kami dari taman ini. Itu keputusanmu. Zheng Tai itu jujur dan tidak menindas siapapun. Aku akan mencari pengacara. Aku akan mencari pengacara untuk menuntut kamu melalui jalur hukum. Aku siap. Hanya 80.000 yuan. Apakah kamu mau menghabiskan 80.000 yuan untuk menukar kerja keras nenek dan aku selama bertahun-tahun? Tentu saja lebih dari 80.000 yuan. Tapi di sini aku memotong uang yang kamu hutang ke Tianlang. Tentu saja termasuk bunganya. Benar? Ini adalah surat hutang. Kamu ambil juga. Kau dan Tianlang sudah selesai. Duan Tianlang adalah krediturku. Mengapa kamu melakukan ini? Aku adalah saudarinya. Aku khawatir kamu belum membayar. Aku khawatir saudaraku akan menderita. Bisakah kamu mengumpulkan uang untuknya dulu? Jawab telepon. Mengapa tidak berfungsi? Tianlang, kapan kamu kembali? Ibu Chanyue takut mati. Taman bunga sudah hilang. Aku hanya bisa mempercayakan Sinsin ke Sunan. Bagaimanapun Sinsin adalah darah dagingnya sendiri. Aku percaya padanya. Akan membantu Sinsin. Aku tidak akan melihat Sinsin tanpa apa-apa. Nenek. Mengapa kamu di sini? Aku di sini mencari Sunan. Apa yang kamu lakukan dengan ini? Pergi ke Dinghai dan panggil Sunan. Kamu gila. Kamu harus melaporkan identifikasi janin ke Sunan. Kenapa kamu tidak membiarkan aku pergi? Apa untungnya bagimu dan King Ling jika kamu membunuhku? Apakah kamu pikir kamu bisa menandingi King Ling dan Tianlang dengan cara ini? Kamu bingung. Berikan padaku. Dinghai, berikan padaku. Kenapa? Kenapa? Nenek, aku akan memberitahumu apa yang harus kamu lakukan. Kamu main trik ini lagi, aku tidak akan bersikap baik padamu. Laporanku.
Itu dia. Hei Kingling Lily. Bagaimana bisa? Operasi nenek belum selesai, jangan khawatir. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Nenek pergi ke rumah Duan hari ini. Apa yang ditemukan nenek di depan rumah Duan? Hei, dia pasti mencari Ding Hai kan? Tidak mungkin dia tahu bahwa aku mencari Ding Hai. Apa yang dilakukan nenek di rumah Duan? Dia tahu Duan Tianlang tidak ada di rumah. Keluarga Duan juga tidak kenal orang lain. Oh Kingling, jangan khawatir. Hei, keluar. Pelan-pelan nenek-nenek. Bagaimana kabar nenek-nenek? Dia mengalami stroke karena gumpalan darah. Mungkin karena aku selalu khawatir. Akibat tekanan tinggi. Selain itu kesehatan pasien tidak terlalu baik. Tidak minum obat tepat waktu. Lebih tua. Jadi ketika terjadi sangat serius. Bagaimana sekarang? Nyawa terselamatkan. Tapi tergantung kapan dia bangun. Kingling. Ayo pergi. Nenek. Bangunlah. Aku tidak akan membuatmu marah lagi. Jangan tinggalkan aku. Tanpamu, bagaimana aku bisa hidup sendiri? Kingling. Apakah nenek sudah merasa lebih baik? Kenapa kamu seperti ini? Apa kamu baik-baik saja? Semua ini salahku karena banyak hal terjadi di rumah. Bagaimana mungkin bisa baik? Kenapa kamu kembali? Bukankah kamu di Amerika? Aku baru saja kembali. Bagaimana kamu mengenalku? Di sini aku pergi ke taman bunga untuk mencarimu. Aku membawakanmu beberapa baju ganti. Kingling, jangan terlalu sedih, masih ada aku kan? Aku sekarang tidak punya rumah. Tidak ada yang bisa membantuku. Kingling, aku sudah meminta seseorang untuk membantumu memindahkan barang-barang ke taman bunga. Pindah ke apartemen kecil. Aku belum memberitahumu. Aku membantumu menyewa apartemen kecil. Kamu dan nenek akan tinggal di sana nanti. Aku juga sudah menemukan seseorang untuk mengaturnya dengan sederhana. Seharusnya itu yang kamu suka. Ini kunci dan alamatnya. Shan. Aku tidak tahu bagaimana cara berterima kasih. Terima kasih. Kita adalah saudari yang baik. Selain itu, jika kamu benar-benar ingin berterima kasih, maka aku juga ingin berterima kasih padamu. Kamu berjanji padaku untuk tidak pernah bertemu Tianlang lagi. Ini adalah kebaikan terbesar bagiku. Apa yang aku lakukan sangat sepele. Apa rencanamu ke depan? Shan. Sesuatu. Aku masih harus memberitahumu. Ada apa? Aku sudah. Aku setuju dengan lamaran pernikahan Tianlang. Kingling, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Bagaimana kamu berjanji padaku? Kamu pembohong, Shan. Aku percaya Tianlang. Tolong percayalah padaku sekali lagi ya. Maaf aku mengecewakanmu. Shan. Shan, aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Apalagi yang bisa kita bicarakan? Karena kamu memilih untuk mengkhianati, maka aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ya, jangan pernah memaafkanku. Kamu sudah bulat tekad. Membuat aku membencimu selamanya. Aku sudah berjanji pada Tianlang. Katakan kamu tidak akan goyah lagi. Kamu gila, kamu dan Tianlang tidak cocok sama sekali. Kamu tidak pantas untuknya. Aku tahu jarak antara aku dan dia sangat besar. Kamu dan dia adalah pilihan yang tepat. Tapi cinta itu buta. Aku benar-benar mencoba untuk menyerah. Tapi aku gagal. Aku hanya ingin mengikuti hatiku. Kamu terlalu egois. Apakah kamu tahu, Tianlang sedang dalam kebuntuan karena kamu dan keluarga. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Kenapa dia tidak pergi ke Amerika untuk berobat? Itu pernyataan luar. Kenyataannya adalah denganmu penyakitnya hanya akan semakin parah. Untuk menyelamatkan nyawanya dia tidak akan kembali. Aku tidak percaya Kingling kamu puas sekarang. Aku tidak percaya. Kalau begitu kamu telepon dia. Tentu saja aku berbohong padamu.
Bagaimana mungkin aku menyerahkannya padamu orang miskin? Angkat teleponnya. Sekarang kamu percaya? Apapun yang kamu katakan, aku percaya pada Tianlang. Aku pasti akan menunggu sampai dia kembali. Kamu akan menyesal. Ini urusanku. Aku akan kembali bersama nenek. Qingling karena Shanshan sudah tahu. Kalian berdua jangan bertemu lagi. Aku juga berpikir begitu. Apa yang terjadi dengan Duan Tianlang itu? Harusnya dia sudah kembali. Lili, tolong lihatkan. Nenek, aku pergi ke Shanshan untuk membantuku mengemasi rumah sewaan yang aku sewa. Sekarang semua orang sudah bicara. Tidak nyaman lagi aku tinggal di sana. Baiklah, pergi terima kasih. Bisakah aku pindah sekarang? Kamu bisa membayarnya. Nah, ini dia. Nanti aku siapkan kontraknya. Terima kasih. Qingling. Semuanya akan membaik. Qingling, kau di mana? Benar, ini dia. Bagaimana aku bisa melupakannya? Qingling. Qingling. Tianlang, Tianlang. Qingling. Qingling. Tianlang, kenapa semalaman kau tidak pulang? Ada masalah ya? Ayahmu tadi menanyakanmu. Aku bilang kau sudah pergi pagi-pagi. Kalau ayahmu nanti tanya jangan bilang aku yang bocorin. Terima kasih Tante Sunan. Jadi ayahku sudah berangkat kerja. Baru saja pergi. Oh iya Tante Sunan, ada satu hal. Aku mau tanya sama kamu. Ada apa? Bisakah kau janji rahasia sama aku? Aku janji. Bisakah kau ambilkan sesuatu untukku? Aku akan kirimkan alamatnya. Oke. Pantas saja dia ingin menempel pada Tianlang. Tinggal saja di tempat rusak ini.
Abadi? Bagaimana dia bisa punya ini? Pasti mencuri dari Sinsin. Bagaimana dia bisa punya foto keluarga kami? Kenapa kau baru saja mencakar wajahku? Parfum buatan Sinsin memenuhi syarat listing. Ini langkah pertamanya. Kuharap anakku akan semakin baik ke depannya. Ya, aku tidak punya orang tua. Meskipun ada dia tidak peduli padaku. Aku jadi begini karena tidak ada yang peduli. Semua ini tanggung jawab orang tua. Kenapa kau melakukan ini padaku? Tidak kenapa. Aku hanya membencimu. Kalau begitu tolong, jangan muncul lagi di depan keluarga kami. Jangan pernah muncul di depan putriku. Apa dia mau mengakui kamu? Mau dia mengakui saya atau tidak itu urusannya. Tapi saya ibunya. Bagaimana bisa Sinsin? Kingling ada yang mau memperlakukanmu seperti ibu. Kamu harus hargai. Ada orang yang bahkan ibunya ada pun tidak bisa saling mengenali. Lagi pula dia lebih tua. Kamu harus sopan. Kamu ngapain? Aku tidak percaya. Bagaimana bisa? Laporan tes DNA. Bagaimana mungkin? Mungkinkah Kingling? Sinsin tidak mungkin Kingling. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Ini bukti uang pemerasanmu. Kenapa kamu memfitnahku? Kamu siapa? Aku bilang ini balas dendam. Ini surat panggilan pengadilan. Aku menuntutmu karena penganiayaan dan penipuan. Kalau aku orang tuamu, aku juga akan membuangmu. Kamu anak. Perilaku buruk. Apa yang sudah kulakukan? Apa yang sudah kulakukan? Anakku? Anakku? Anakku?
Benar? Aku pergi mengambil beberapa baju darinya. Aku punya beberapa barang kebutuhan sehari-hari yang menurutku sudah cukup. Bibi Sunan terima kasih. Tapi jangan lupa, kamu janji padaku akan merahasiakannya. Jangan khawatir. Kenapa Kingling dirawat di rumah sakit? Kelelahan, kurang gizi, plus stres. Untungnya tidak serius. Sekarang hanya kamu. Saya harus merawat nenek Su lagi. Saya harus merawat Kingling lagi. Bisakah kamu menanganinya? Bagaimana dengan hotelnya? Kalau ayahmu tahu tentang ini, yang pertama disalahkan pasti Kingling. Bagaimanapun juga, saya harus menunggu Kingling bangun dulu. Tianlang, biar saya bantu kamu. Kamu bantu saya. Ah, Kenapa? Saya ingin kamu dulu menentang saya dan Kingling bersama. ah. Saya khawatir kamu lelah. Selain itu nenek Su dan saya sudah kenal lama. Ngomong-ngomong, kamu tahu nenek Su punya cucu perempuan? Saya dengar dia pergi ke luar negeri. Apa kamu tahu? Maksudmu Sinsin? Saya dengar dia hilang waktu masih kecil. Nenek Su sudah mencarinya sejak itu. Hilang? Bagaimana bisa? Kata ada kebakaran di rumah. Saya tidak tahu persis bagaimana keadaannya. Jadi itu hari saya meninggalkan rumah MU. Pantas dia sangat membenci saya. Sinsin, apa yang sudah saya lakukan padamu? Bibi Sunan. Bibi Sunan. Oh. Kenapa kamu bertanya ini? Ah, tidak kenapa. Saya hanya bertanya. Ayahmu akan pulang kerja sebentar lagi. Saya harus pulang dulu. Jangan khawatir, saya akan merahasiakannya di rumah. Saya akan menggantikanmu besok pagi. Jangan terlalu lelah. Apa kamu membawa obatnya? Saya bawa obatnya dan akan meminumnya tepat waktu. Bibi Sunan. Terima kasih banyak. Tianlang, saya akan selalu berterima kasih padamu. Menjadi sapi dan kuda seumur hidup untuk membalasmu. Terima kasih telah melindungi putriku. Mengapa kau begitu kejam? Mengapa berbohong padaku? Mengapa tidak memberitahuku? Kingling adalah Sinsin. Apa kau tahu? Kau tahu aku mencintai putriku. Berapa banyak kata kejam yang diucapkan? Berapa banyak yang kulakukan? Hal kejam. Aku berhutang banyak padanya. Aku akan ke neraka. Tidak bisa menebus apa yang kulakukan padanya. Apa kau ingin melihat adegan ini? Ini balas dendammu padaku, bukan?
Tapi apa kau mempertimbangkan Sinsin? Ini tidak adil untuk Sinsin. Aku menemukanmu. Aku telah mencarimu selama bertahun-tahun. Tapi aku tidak bisa menemukannya. Sinsin sangat menyedihkan. Anak malang. Kau menangis. Ada masalah. Baiklah, Kau menangis seperti ini. Apa yang kau sembunyikan dariku? aku hanya sedih. Apakah karena Sueking dan Tianlang? Tidak sepenuhnya. Aku hanya merasa sedikit lelah. Sunan, bagaimana kalau aku mengajakmu keluar untuk bersantai? Tidak perlu. Ayah? Ayah? Cara terbaik wanita ini untuk mengurangi stres adalah dengan menggesek kartunya. Bagaimana kalau kau pergi denganku? Tidak semudah itu. Kau tidak punya mata. Aku benar-benar baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Atur sendiri rencanamu. Mengapa? Apa yang dilakukan Tianlang 2 hari ini? Ayah? Bagaimana aku bisa peduli padanya? Kalau kau tidak khawatir, bawa kembali 2 bodyguard itu. Terakhir kali aku menyewa 2 bodyguard itu untuk Tianlang. Semuanya ramai. Kurasa lebih baik. Tianlang berangkat kerja pagi ini. Kamu harus senang untuknya. Pekerjaan apa? Aku tidak tahu. Bibi Sunan. Kenapa dia masih bangun? Dia sudah tidur selama 2 hari. Kamu pergi kerja. Ayahmu sudah mencurigaimu pagi ini. Bibi Sunan, aku pergi kerja dulu. Terima kasih sudah bekerja keras di sini. Baik, Aku pergi dulu. Mama, aku tidak mau menulis MU. Sulit, tapi itu nama belakangmu. seberat apapun kita harus menulisnya dengan baik kan? Kalau begitu aku tidak mau nama belakang MU, aku mau nama belakang Hua. Aku akan menulis bunga-bunga favorit Sinsin. Mama tahu Sinsin paling suka bunga. Tapi nama belakang orang tidak bisa diubah. Kita harus belajar kan? Ayo kita tulis lagi. Untuk Sinsin. Mama Sinsin akan membawamu ke Baihuayuan.
Mama yang terbaik, Sinsin paling suka Mama. Mama juga suka Sinsin. Ayo pergi. Ayo kita main. Hahaha. Mama yang terbaik. Sinsin paling suka Mama. Kalimat ini, aku tidak tahu kapan akan mendengarnya lagi. Aku tidak bohong. Aku benar-benar tidak bohong. Bukan aku. Qingling bukan aku. Qingling, bangun-bangun. Qingling. Bangun pelan-pelan. Pelan-pelan. Kenapa kamu di sini? Ah. Tianlang yang minta aku merawatmu. Aku di mana? Ini rumah sakit. Kamu sudah tidur selama 2 hari. Sepertinya kamu sangat kelelahan. Kamulah yang pergi, aku tidak perlu orang lain merawatku. Ah iya? Lihat, aku hampir lupa kalau aku sudah memasak bubur untukmu. 1 mangkuk untuk kamu minum. Lebih baik kamu bawa pulang dan berikan ke anakmu. Qingling. Maaf. Sungguh maaf. Aku tahu kamu membenciku. Ada cinta dan ada benci. Mengapa kita begitu terikat? Kamu cicipi. Ini bubur kurma favoritmu. Bagaimana kamu tahu aku suka minum bubur kurma? Maaf. Sungguh maaf, Qingling. Aku orang yang sangat kotor. Bagaimana aku pantas menerima maafmu? Jangan bilang begitu, aku mohon jangan bilang begitu. Aku minta maaf. Iya.